Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di 10 terakhir salah satu Syahrullahil Haram, salah satu bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Allah itu ada 4, daripada Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Keempat bulan ini dikenal dengan bulannya Allah. Maksudnya orang yang mengerti tentang apa yang terkandung kemuliaan-kemuliaan di bulan suci ini, tentu dia akan senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jamaah haji kita juga sudah diberangkatkan. Semoga mereka semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya, serta nanti kembali kepada kita semua membawa berkah untuk masyarakat Kabupaten Pindrang insyaallah taala, yaitu haji yang mabrur insyaallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yang diamanahkan kepada kami bahwa berbicara tentang aqidatut tauhid. Bagaimana kita supaya dalam pengajian ini dasar-dasar atau asas atau akar keimanan ini akan semakin kuat. Berulang-ulang kami sampaikan, ketika satu pohon akarnya yang lemah, maka semua apapun yang ada di atasnya pasti lemah. Ya kumalamay urana gagay aja tapa baway aga-aga matana, tapi kumata dami urana madisi tona takena magata ngotaman. Seperti itulah iman, seperti itulah akidah, seperti itulah tauhid. Kalau tauhid ini kuat, maka batangnya, pokoknya akan kuat, rantingnya akan kuat, ibadahnya kuat, muamalahnya bagus. Maka nasabah mata dayuran, insyaallah madisi buana, ipabawai sampaja, ipabawai puasa, ipabawai zakat harta, semua apapun yang ada di atasnya bisa berjalan dengan baik. Tapi narikora nama lemah. Nah, sudah beberapa kali pertemuan kita sudah membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib imani bahwa seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabinya sumbernya hanya satu, baik itu Taurat maupun Suhuf maupun Zabur sampai kepada Al-Quran, semuanya datangnya dari Allah. Namun Bapak Ibu sekalian, Al-Quran membatasi, ya, bagaimana cara kita mengimani kepada kitab-kitab sebelumnya. Artinya kita hanya sebatas mengimani kitab sebelumnya sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran mengatakan yuharrifunal kalima am mawadhihi, bahwa kitab Injil itu telah mengalami perubahan, penafsiran yang serampangan berdasarkan dengan akal seperti itu kita yakin. Tapi sumber asal daripada kitab-kitab samawi yang Allah turunkan kepada seluruh nabinya itu semuanya bersumber dari Allah. Ada yang bertanya, salah seorang jemaah kita, bahwa kenapa Allah tidak menjaga kitab Taurat, tidak menjaga kitab Injil keasliannya? Kenapa tidak seperti Al-Quran? Karena memang Al-Quran inilah yang akan dijadikan sebagai mukjizat agar supaya kitab ini bisa abadi, karena kitab inilah, Al-Quran inilah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Allah bukan tidak berarti tidak menjaga, akan tetapi hikmah terbesar di balik itu semua akan datang Al-Quran yang akan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran yang kita miliki saat sekarang ini, tidak usah khawatir, itu tidak akan ada yang mampu menghilangkan, merubah, menambah atau mengurangi. Allah yang menurunkannya, dia pula yang bertanggung jawab
alena jagai. Jadi ma'asyiral muslimin yang dengan berbagai cara. Setiap kali Al-Quran itu akan dirongrong Bapak Ibu sekalian, setiap ada upaya agar umat ini jauh dari Al-Quran, Allah pun punya cara Bapak Ibu sekalian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Berapa kemampuan kita manusia ini Bapak Ibu sekalian, ya, untuk bisa merubah Al-Quran. Saya sendiri yang menurunkan, saya pun sendiri yang akan menjaganya. Lihatlah bagaimana cara Allah menjaga di Kabupaten Pindrang saja. Hampir di setiap masjid ada ma'had tahfiz. Sudah berapa pondok-pondok pesantren yang kita miliki di Kabupaten Pindrang. Bahkan hampir setiap masjid ada tempat-tempat tahfiz, penghafalan Al-Quran yang lebih khusus ma'asyiral muslimin. Bagaimana girah, semangat, walaupun kita tidak terlibat langsung, yang punya uang, alhamdulillah. Dari ma'had tahfiz ini, Masya Allah, dukungan dari masyarakat Kabupaten Pindrang untuk pembangunan pengembangannya di pesantren di masjid-masjid itu Bapak Ibu sekalian. Kepada sumbangan tamu Ustaz. Alhamdulillah, itulah cara-cara Allah untuk menjaga Al-Quran. Jadi sekali lagi, kita jangan khawatir Al-Quran itu akan punah, akan dirubah. Bagaimanapun orang berusaha menjadikan Al-Quran ini cacat, dia tidak bisa, Pak. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri dikatakan la ya'tihil batil min baini yadayhi, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Wahb Suhaili mengatakan bahwa bagaimanapun orang-orang batil, kegiatan orang-orang batil itu adalah orang-orang yang benci kepada agama ini. Kita mungkin sering menyaksikan ada seorang yang dulu ustaz, tiba-tiba menjadi pendeta. Walaupun semua orang berubah, walaupun seluruh ustaz, la inni jatama'atil insu wal jinnu, walaupun semua orang punya maksud yang sama dengan pendeta ini Bapak Ibu sekalian, la ya'tihil batil, mereka tidak akan mampu. Namun masih di mana kita merubah Quran? Tidak. Allah katakan la ya'tihil batil. Di dalam tafsir As-Sa'di dikatakan bahwa la yuqarribuhu syaitan min syayatinil insi wal jinni. Al-Quran tidak akan mampu didatangi, maksudnya didatangi, Al-Quran tidak akan mampu siapapun memasukkan satu huruf saja. Jangankan satu kalimat, satu huruf pun akan ketahuan. Cinampak ni sangitnya bapak-bapak dan ibu sekalian. Min baini yadayhi, kalau ada orang yang berusaha menyusupkan kalimat-kalimat ataupun huruf-huruf ataupun ingin merubah lafaz dan maknanya, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi, baik itu dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, artinya dari segala arah. Namo pek kubatin ate makur gaipa. Jadi ma'asyiral muslimin, insyaallah Al-Quran ini akan tetap abadi sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjaganya. Namun mungkin yang perlu dikhawatirkan, apakah kehidupan kita Bapak Ibu sekalian sudah menjadikan kehidupan kita ini dekat dengan Al-Quran? Ya kekurangan insyaAllah di dalamnya. Yang dikhawatirkan itu jangan sampai kecintaan kita kepada Al-Quran. Bagaimana kadar kecintaan kita kepada Al-Quran? Kenapa Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dalam beberapa ayat kita temukan bahwa kadar keimanan, seseorang bisa mengukur kadar keimanannya. Tisamukuru maga tapata. Nesate mukuru alena maga tapat dari Allah Ta'ala. Maga papujin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar kadar kecintaan kita kepada Al-Quran, seperti itu pula lah kadar keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Pedek maka singi pedek mapuji ki pedek mariati wi akorang. Pedek mariati wi akorange ilalan na atita makoto tu papuji teripong Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Alladzina atainahumul kitaba. Ayat ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan kecintaan seseorang kepada Al-Quran.
Pak, itu ko maladai po dia gagai. Ko maladai po dia gagai, maladai bakeri, maladai jagai. Demikian pula dengan Al-Quran. Lihatlah bagaimana orang-orang sebelum kita, para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan bagaimana kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba, para sahabat-sahabat ketika telah datang kepada mereka Alkitab Al-Quran, yatluna haqqa tilawatihi. Ini yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Kalau para sahabat itu yatluna, kita terjemahan bahasa Indonesianya, dia katakan bahwa dia membacanya, padahal di situ sebenarnya bukan arti yang tepat. Itu tidak tepat. Apa ya maka dia membaca yaqra'una haqqa qiraatihi. Allah tidak mengatakan seperti itu, tapi dia katakan yatluna haqqa tilawatihi. Ya koi di makokoi yaqra'una haqqa qiraatihi, magala ki mengaji tali baca, tapi sahabat yatluna haqqa tilawatihi maksudnya dia betul-betul mengikuti, dia mengikuti bacaannya, mengikuti halal haramnya. Ia kumakade aku rangi haram, dia ikuti. Jadi riasanya yatluna haqqa tilawatihi yattabi'unahu haqqa ittiba'ihi. Betul-betul dia ikuti Al-Quran. Sampai di makokek yang kita ikuti mungkin hanya bacaannya. Kita banyak temukan Bapak Ibu sekalian, ya, banyak orang yang berusaha Bapak Ibu sekalian mencari alasan untuk bisa lepas dari hukum-hukum Allah. Ya, kita itu rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak hukum-hukum Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, kita hanya membacanya, tapi kita tidak yatluna haqqa qiraatihi. Kita tidak jadikan sebagai dasar pegangan bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi kau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina atainahumul kitabah, ketika telah diberikan kitab kepadanya, diberikan Al-Quran kepadanya, yatluna, dia betul-betul ikuti itu. Dia pelajari baik-baik cara membacanya, bagaimana membacanya secara muhkam, mutqin, makanja batina tapu, kanja tapuna, makanja asuranna. Dia perhatikan hukum-hukum yang terkait dengan tajwidnya. Makanja si bacana Bapak Ibu sekalian, dia napa aja tu madarasa nauli mataru. Dia berusaha pahami kalimat per kalimat, ayat per ayat. Kemudian apa yang terkandung di dalamnya betul-betul yatluna, nacirlai tongan. Nacirlai tongan. Intinya dia mengikuti ma'asyiral muslimin, menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Terus selanjutnya ma'asyiral muslimin, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaba mastura. Salah satu fadilah daripada Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh, yang ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Qushairi di dalam menjelaskan ayat ini, maka dia batuang wa idza qara'tal qur'ana, kalau kamu mengaji membaca Al-Qur'an secara terus-menerus, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati, akan Allah menjadikan tembok pemisah. Allah akan menjadikan dinding antara kalian dengan orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, kepada hari akhirat. Jadi untuk bisa membenting umat Islam ini agar supaya tidak diganggu ma'asyiral muslimin oleh orang-orang kafir, Allah katakan kalau engkau membaca Al-Quran dengan baik, akan ada penutup dinding pemisah yang tertutup, kalian tidak akan bisa diganggu. Watuna turung aya tabat siada abi lahab. Ini sesuai yang diberitakan bapak-bapak dan ibu sekalian dalam salah satu hadis Bapak Ibu sekalian, an Asma binti Abi Bakar qalat watuna nasa turung aya tabat siada abi lahab. Payatu Abu Lahab amurena nabita. Dia merasa Bapak Ibu sekalian tidak ada sedikit pun penghargaannya, penghormatannya kepada Nabi Muhammad. Nasaba nitai maka daya nureku miko yasi onroku neidi. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata engka anakna Abu Lahab
Ya, macinala da oko anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Ummu Kalsum. Ada juga mengatakan Ruqayyah. Kedua anak Nabi, anak Rasulullah SAW, anak Nabi Tayyiwe, Ruqayyah siba Ummi Kalsum, kebetulan naturusi sepuang Allah Ta'ala, anak Abu Lahab, sialai anak Nabi SAW, yaitu Ummu Kalsum dan Ruqayyah. Jadi tu anak Abu Lahab, ia kuiri termatu apa maksud dibalik ini semua? Abu Lahab, Bapak Ibu sekalian, jika dibandingkan dengan Rasulullah, makin ang kasialan anak. Ternyata Utsman pun masyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, metan inang kecinana oko salah sidin anak Nabi Tay itu Ummu Kalsum. Sampai Bapak Ibu sekalian onrolade nana puji de panang kana palattu i cinna na de ni sangi mah kada niga anak iya ro de ni sama kada anak Nabi Muhammad. Utsman, Bapak Ibu sekalian, ternyata ye dang ko anak na Abu Lahab, sehingga Utsman mengurung diri, Bapak Ibu sekalian, de nang kana suasu weng kamakun re upujila da magina tapasiala leangi polewi yatona na tarima, Bapak Ibu sekalian, timun rina la kamarai cari din. Sehingga kay murina nakadamago ko to nakadaci di makun ray makanja o tujuh pak kita purato ni malakay ipang ko murina makaday kumalada mo poje tu teh angka gaga mo pigaw wat di ko naburay alim angka tahu ya sa Muhammad la ko makutanatana ko tahu pakanja na tiasa Nabi Muhammad di runisang makaday anak na Nabi Muhammad. Turunnya tabat yada Abi Lahab, Bapak Ibu sekalian, ia dendre Abu Lahab na sengali nama tandre onro na Nabi Muhammad, padahal dia tidak sadari sialana anak na Abu Lahab si bawah Nabi Muhammad otomatis akan terangkat derajat Rasulullah. Tahu mak baisang pada padon ron makumur mak baisang anak ede nang kana siatin ron Allah jaga anak putri Rasulullah SAW de nang kana sidape matin de sisa ga cina-cina na ron cedem. Kemudian Allah akan angkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan Abi Lahab. Turunlah ayat tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Turunnya ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ia napacairi keluarga Abu Lahab. Inilah yang membuat istri Abu Lahab, Al-Aura Ummul Jamil, asalna bainena Abu Lahab, dia kemudian datang kepada Rasulullah. Ya to narona sabari na sitalla ipasitalla ananai sitalla na yana tu sejarahna, Bapak Ibu sekalian, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Jadi pura tu pau ya tu katuna turu pong Allah taala madarimi di taulinoe, Bapak Ibu sekalian, tak pameloki mak kita silalona. Ya selama iman kita ini betul. Adapun hal-hal yang terkadang kita temui dalam hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, akan ada tujuan yang lebih indah yang Allah inginkan, Bapak Ibu sekalian. Meta sa sibawa, meta sialan. Antara anak na Abu Lahab sibawa anak na Nabi, tetapi dega cinna aroni makun rei dega ga cinna denang kada sidape matinro. Ternyata Allah menjaga putri Rasulullah untuk Utsman bin Affan. Nah kada Nabi ta Utsman, ia komate anakku cikdi nang ko pa anak makun reku pasial cebeneng yang kamu pa anakku nasaba dua ni napubeni Utsman na matemana nah kada Nabi ta ia kong pa anakku cikdi engko pa anakku makun re upasial. Ya, wa makarullah wallahu khairul makirin. Ini mungkin satu pelajaran berharga bagi kita sekalian. Kongka agak kata runtuk tapi tuami tapi nak dingimi aleta talima kanjamu je bateta. Allah yang punya rencana yang tentunya jauh lebih indah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Saya lanjutkan bahwa datanglah Al-Aura Ummu Jamil kepada Rasulullah ketika turunnya tabat yada Abi Lahab. Dia datang, Bapak Ibu sekalian, dia datang dengan penuh kesombongan, masteru mastan raluse. Sementara Abu Bakar, Bapak Ibu sekalian, bersama dengan Rasulullah pada waktu itu. Ya, saya baca, Bapak Ibu sekalian, lama ketika diturunkan surat tabat yada Abi Lahab ja'at al-aura Ummu Jamil walaha walula fi yadiha fahr. Ketika turunnya tabat yada Abi Lahab, datanglah istri Abu Lahab, Pak Dio alu-alu angkato mah kada Pak Dio wasi-wasi.
Dia ingin temui Rasulullah SAW. Dia merasa terhina dengan turunnya ayat ini. Bapak Ibu sekalian, ketika dia datang, wahya taqulu mudhammiman ataina wa amruhu asaina. Saya datang untuk menolak. Saya tidak ingin menerima sedikit apapun yang datangnya dari Muhammad. Agamanya kami akan tantang. Kami tentang agamanya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wa Abu Bakrin ila jambihi. Jadi dia datang dengan marah, padahal Rasulullah ada di dekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Taselang ya Abu Bakar nakadau angkan itu pole. Makun rema kapus agak. Mataru matanra luse okku sidapin Abu Bakar. Kemudian dia mengatakan, Bapak Ibu sekalian, sungguh temanmu hajani. Temanmu ini betul-betul telah mengolok-olok keluarga kami. Dia telah menghina kami. Mana Nabi Muhammad? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di samping Abu Bakar As-Siddiq, bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya Rasulullah, laqad aqbalat hadza wa akhafu an tarab. Ya Rasulullah, ini wanita bahaya, ini wanita ini. Alu-alu na bawa, angkato wasi-wasi na padio. Ini bahaya wanita ini. Saya takut terhadap engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innaha lan tarani. Matanya tidak akan mampu melihat saya. Dia nulemitakan. Ini sering kita temukan Bapak Ibu sekalian. Rasulullah hanya membaca Al-Quran. Idza qara'tal Quran, kalau kalian betul-betul membaca Al-Quran dengan benar. Ya kutujumi batemu mak baca Al-Quran dengan betul-betul ikhlas karena Allah. Allah akan jadikan di antara kalian dan orang-orang yang membenci kalian, yang tidak beriman kepada akhirat. Jadi kira-kira kau ini yulip pajaja korang yang kemasalah. Jangan sampai kita hanya membaca dengan sebenar-benarnya, padahal yang dia yatluna haqqa tilawatihi. Ikuti itu Al-Quran. Apa isinya ikuti. Katakan haram haram, halal halal. Perintah laksanakan, larangan jauhi. Nah kada nabita lantaran. Maga waktu na ikappu bolana nabita waktu na melo mami raja. Tahu sak kappungi bolana. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah hanya membaca Al-Quran. Surah apa yang dia baca? Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sampai pada ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'akshaynahum fahum la yubasirun. Iyanah kata pengat. Idza qara'tal Qur'an. Ya kumakanja batemu mengaji. Ya, apakah ini hanya khusus kepada Nabi Muhammad? Tidak, Pak. Idza qara'tal Qur'an wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaba. Akan ada hijab. Ada yang melindungi kamu. Ma'asyiral muslimin, nakada Nabi SAW lantarani dinul limitaka. Allah mencabut pandangannya. Wa qara'a Qur'anan itasama bihi minha. Kemudian Rasulullah nitana makadang katungan itu pole makada Abu Bakar naman rasan itu nakada dinaitaka. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini. Membaca ayat ini kemudian dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma qara'ahu, dan inilah ayat yang dibaca. Terus selanjutnya ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, fajaat hatta qamat ala Abi Bakrin, dia kemudian datang matan raluse. Teraluse. Makun resaga. Hatan raluse ulun Abu Bakar, Bapak Ibu sekalian. Falam taran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita ini tidak bisa melihat Rasulullah. Faqalat ya Abu Bakar, ballagani anna sahibaka hajani. Sudah sampai semua berita kepada saya, Nabi Muhammad selalu mengolok-olok saya. Malah turun lagi Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran yang membicarakan tentang kebinasaan keluarga saya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu sekalian? La wa rabbi hadzal baiti ma hajaka. Bukan Nabi Muhammad yang menghinam. Nabi Muhammad tidak pernah menghinam. Artinya, kalau bukan Nabi Muhammad, justru yang menghinamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Engkau jauh lebih hina daripada apa yang engkau sangkakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka Bapak Ibu sekalian, dia pun pergi, tapi sebelum dia pergi Bapak Ibu sekalian, agana pau bainena Abu Lahab laqad alimat Quraisy inni bintu sayyidiha.
Apakah kalian tidak tahu bahwa saya ini, jadi denawa diki pamakor bicara taubur romaner, maka saya ini adalah putri pemimpin kalian. Bahasa-bahasa seperti inilah bapak-bapak dan ibu sekalian, yang kalau betul-betul kita yatluna haqqa tilawatihi, kita betul-betul cinta kepada Al-Quran, kita ingin dimuliakan dengan Al-Quran, yattabi'una haqqa tilawatihi, maka sudah seyogianya bapak ibu sekalian, kita bukan hanya membacanya dengan benar, kita berusaha untuk memahaminya, dan kita ikuti apa yang dikatakan oleh Al-Quranil Karim bapak-bapak dan ibu sekalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak dan ibu sekalian, saya salam lebih ke hadir. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan singgung beberapa fadilah, keutamaan Al-Quran dari beberapa hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tadi sebagai kesimpulan bahwa yang pertama, jangan khawatir, Al-Quran ini akan tetap dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwa Al-Quran itu sebenarnya dia datang untuk menjaga manusia, akan mengangkat derajat manusia, untuk menyelamatkan kita semua, bukan hanya di dunia ini Pak, akan tetapi terlebih-lebih lagi nanti di akhirat kelak insyaallah. Iqra'ul Quran, hiasi diri kalian dengan memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran inilah akan datang sebagai teman yang akan menemani perjalanan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira seperti ini bapak ibu sekalian, waktu sudah 6.15 menit. Mari kita menutup bersama-sama bapak ibu sekalian dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna jatinabahu. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.